Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah bicara mengenai hakikat syukur. Bicara masalah syukur, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bersyukur atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan hari ini saya ambil dua ayat saja ya. Yang pertama surat Ibrahim ayat 7. Sering kita dengar ini ya, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambah ya nikmat kepada kita. Tetapi ya jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah karena sesungguhnya azab Allah sangatlah berat. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Luqman ayat 12 saya ambil juga ya, yang artinya dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur ya, yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi, Maha terpuji. Masya Allah ya, di surat Luqman ini kalau kita bersyukur ya, sesungguhnya bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan syukur. Nah, kita akan bicara masalah hakikat syukur nih. Saya ambil hakikat syukur ini menurut beberapa pendapat ulama. Saya ambil ulama yang pertama adalah pendapat ulama Ibnu Athaillah ya, asalkan dari seorang sufi terkenal dan seorang penulis Al-Hikam. Nah, beliau ini memberikan penekanan yang mendalam pada pentingnya syukur dalam kehidupan spiritual. Ya, menurut Ibnu Athaillah, syukur itu apa? Adalah satu, pengakuan terhadap kebaikan Allah. Jadi syukur itu dimulai kita ngaku, kita sadar semua yang kita dapatkan ini adalah nikmat dari Allah. Allah Maha Baik. Baik itu nikmat lahiriah ya maupun nikmat batiniah. Jadi ada pengakuan terhadap kebaikan Allah. Jadi apa-apa yang kita peroleh itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena ikhtiar usahanya kita, tapi kebaikan Allah. Itu pengakuan. Ya. Yang kedua, ya, penggunaan nikmat dalam ketaatan. Jadi kalau kita bersyukur itu kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Itu salah satu cara kita bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan kepadanya. Misalnya kesehatan digunakan untuk beribadah, melakukan kebaikan, apalagi diberikan Allah nikmat rezeki dipakai untuk hal yang baik, bersedekah, membantu orang lain, atau digunakan untuk hal-hal yang produktif dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Nah, jadi menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Syukur juga dalam satu keadaan. Akan dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini menekankan pentingnya bersyukur itu dalam segala keadaan. Keadaan ini mas, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sulit. Jadi bukan yang namanya syukur itu dalam keadaan kita nikmat saja. Dalam kesulitan juga bagian daripada ada rasa syukur. Karena apa? Kesulitan adalah bentuk lain nikmat Allah yang membawa pelajaran dan ketetapan kepada Allah. Jadi kesulitan juga tetap kita syukuri karena semuanya itu ya apa yang terjadi pada diri kita tuh atas kehendak Allah dan kita redo. Ya, kenapa? Jadi bisa jadi itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang membawa kita dekat sama Allah. Nikmat yang kita mengadu atas kesulitan kita kepada Allah agar Dia berikan jalan keluar. Nikmat supaya apa? Supaya mungkin kita belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Kalau ada kesulitan, masalah-masalah, ujian-ujian gitu ya. Jadi tetap kita menganggap itu adalah bagian daripada kenikmatan karena kesulitan itu juga membawa pelajaran dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga dengan hati, ya, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan sikap. Jadi karena syukur itu mencakup 3 aspek. Ya, hati tadi,
Pengakuan dalam hati ini semuanya nikmat dari Allah, hadza min indillah, semua adalah karunia dari Allah, bukan karena hebat kita, bukan karena kaya kita, bukan karena gagah atau cantiknya kita atau kuasanya kita. Hadza min indillah, semuanya itu datangnya dari Allah, semuanya itu betul-betul rezeki dari Allah. Jadi pengakuan atas nikmat itu semuanya datang dari Allah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, 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 ya. Kemudian perbuatan kita, ya, dan sikap kita, ya. Ketika kita melakukan hal yang baik tadi, ya, tadi dalam ketaatan. Nah, itu menurut Ibnu Athaillah. Nah, sekarang bagaimana nih? Menurut syukur, menurut Imam Al-Ghazali. Ya, sering kita dengar ya. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar ini. Seorang ulama besar di bidang fikih, tasawuf, dan juga seorang ulama di bidang filsafat yang membahas syukur ini sangat mendalam, ya, dalam karya-karyanya, terutama karyanya dalam Ihya Ulumuddin, ya. Nah, dalam karyanya Ihya Ulumuddin ini ada beberapa poin penting dalam pandangan Al-Ghazali mengenai syukur. Yang pertama, ya, hakikat syukur adalah kesadaran terhadap pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Adalah Allah. Menekankan, ya, bagaimana pentingnya kita mengenali bahwa semua yang kita dapatkan ini dari tubuh kita, ya, dari kenikmatan nafas kita, kesehatan kita, rezeki kita, atau nikmat keluarga kita, nikmat pekerjaan kita, semuanya berasal dari Allah. Kalau kita merasa semuanya berasal dari Allah, ada rasa syukur yang benar, ya. Kemudian kedua adalah hakikat syukur menurut Imam Al-Ghazali adalah kegembiraan atas nikmat. Rasa gembira, ya, dan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan Allah. Baginda syukur menunjukkan penghargaan dan cinta terhadap Allah. Alhamdulillah anak saya lulus ujian, alhamdulillah saya kelahiran cucu kayak saya kemarin, ya, atau alhamdulillah, atau misalnya anak saya diterima di perguruan tinggi gitu, ya. Jadi di apa itu ada rasa kegembiraan, ya, ketika apa, jadi disebutkan nama Allah karena yakin itu semuanya datang dari Allah, tapi juga lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, dan dia masa gembira. Nah, kegembiraan ini boleh kita tampakkan sebagai rasa syukur kita, ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Jadi jangan kita cerita yang sedih-sedih saja atau yang duka-dukanya saja. Ketika Allah memberikan nikmat, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya lulus, terima kasih atas doa-doa teman-teman semua. Alhamdulillah, ya, suami saya misalnya usahanya, dagangnya lancar nih berkat doa teman-teman semua. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita menceritakan itu dalam rangka kita bersyukur pada Allah, bukan dasar kita bangga-bangga atau riak, tidak, tetapi menunjukkan kegembiraan bagian pada syiar semuanya kita boleh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali hakikat syukur adalah menggunakan nikmat dengan benar. Syukur yang sebenarnya melibatkan penggunaan nikmat sesuai dengan tujuan penciptaannya dan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai salah menyalahgunakan nikmat. Kalau menyalahgunakan nikmat jadi kufur, dikasih jabatan tidak amanah, dikasih misalnya dia kesehatannya dalam maksiat. Orang seharusnya kesehatan dalam dipakai untuk ketaatan ibadah gitu. Kalau kita sehat kan enak ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya kan enak kalau sehat. Tapi justru ya orang kesehatannya dipakai buat maksiat, Allah misalnya, ya. Nah, jadi jangan sampai, ya, menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan, tapi jadikan nikmat itu dalam bentuk ketaatan, menggunakan nikmat dengan benar, yaitu penggunaan nikmat sesuai dengan tujuan penciptaannya, ya, dan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, syukur dalam keadaan susah dan senang, ya. Nih, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, mengajarkan bahwa syukur harus dilakukan dalam segala situasi, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan lapang, sukacita, ya. Kenapa? Itu menunjukkan kedalaman iman seseorang. Jangan kelihatan dia bersyukur kalau dikasih nikmat saja, tapi ketika dia rasa sakit, dia mengeluh, dia marah, dia mengatakan kenapa penyakit ada pada diriku, atau kalau dia ada ujian kesulitan ekonomi, kenapa kok aku yang bangkrut, ya. Jadi jangan, ya, apa yang terjadi pada diri kita itu semua dari atas kehendak Allah. Jadi datanglah, berlarilah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kalau ada kesulitan, ngadulah pada Allah, minta jalan keluar. Jangan fokus dengan masalah itu, tapi fokus dengan solusinya. Dan sebaik-baiknya pemberi solusi adalah Allah.
minta petunjuknya, minta hidayahnya, minta jalan keluarnya. Jadi Allah tuh senang ya kalau kita semua minta, kita selalu berdoa, kita mengadukan segalanya kepada Allah, itu senang ya. Dan kasih sayang Allah itu luar biasa, melebihi kasih sayang seorang ibu padanya. Kita nih sebagai seorang ibu kan sangat sayang ya dengan anak-anak kita ya. Tapi Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Allah itu maha baik sama kita. Allah itu maha menjaga kita, maha pengasih, maha penyayang ya. Allah itu juga yang luar biasa, yang terus ya melindungi kita. Jadi syukur dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Nah, bicara masalah syukur ini ada tingkatan nih. Ya, pertama kali dari hati dulu ya. Jadi dari hati dulu merasa semuanya ini dapatnya dari Allah ya. Jadi semuanya Allah, alhamdulillah anakku lulus. Bukan karena anakku anak bimbel ini, anakku karena ujian ini, anakku kerja keras, anakku karena belajarnya rajin, enggak. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak atas kelulusan anakku. Nah, itu dia mati itu merasa semua itu datang dari Allah. Setelah itu baru dengan lisan. Lisan alhamdulillah, nak kamu lulus ya ujiannya. Kamu alhamdulillah suami naik apa namanya itu usahanya dagangnya lancar, alhamdulillah ya. Misalnya anak-anak apa itu lancar sekolahnya, lancar pekerjaannya, diucapkan dengan lisan. Dan juga dengan syukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Kita gunakan ya anggota badan. Mata, syukur mata adalah melihat hal-hal yang baik ya. Jangan melihat hal yang tidak berguna. Ya, jangan kita lihat hal-hal yang sifatnya ya itu tadi melihat tayangan-tayangan, postingan-postingan yang tidak bermanfaat, yang lalai, yang kadang melalaikan sholat, melalaikan tilawah. Jadi syukur mata adalah melihat hal yang baik, taat pada Allah. Syukur apa lagi? Syukur telinga kita mendengar hal-hal yang baik, jangan mendengar hal yang ghibah, jangan mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tapi dengarkanlah bacaan Quran, dengarkan nasihat-nasihatkan, dengarkan kajian-kajian, ya, sehingga ya telinga kita digunakan untuk hal yang baik. Nih, kita punya tangan, ya tangan itu juga hal yang baik, ya. Kita misalnya menulis, atau kita misalnya mengerjakan apa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagai seorang ibu atau sebagai istri, ya, atau itu juga hal yang baik banget. Kita juga dengan apalagi anggota badan dengan kaki misalnya kita langkahkan ke kaki kita tempat yang baik, tempat-tempat yang Allah ridhoi, tempat-tempat yang menambah keimanan kita kepada Allah, tempat-tempat yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Nah itulah ya tadi para pemirsa semua beberapa hakikat syukur yang menurut Ibnu Athaillah dan menurut Imam Al-Ghazali tadi ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi menurut beberapa ulama tadi bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semakin kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kalau kita bersyukur, pada hakikatnya kita bersyukur pada diri kita sendiri. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Kita sebagai hamba patut berterima kasih, patut bersyukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Insya Allah kita lakukan bersama-sama ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih merasa banyak sekali kekurangan, kekilapan, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Pada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Daripada para pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Kata sikap yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.